Salah satu yang mungkin masih banyak menjadi masalah bagi sebagian orang ketika trading adalah masih bingung dalam menentukan level support dan resisten. Dan dalam video ini, kami akan mencoba membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai support dan resisten, di mana support dan resisten merupakan dasar dari segala macam trading yang menggunakan candlestick. Apa itu support? Support adalah level harga yang akan menghalangi harga berlanjut turun semakin ke bawah. Namun, apabila level support ini dapat di breakout, maka harga akan berlanjut semakin turun. Dan dapat dikatakan bahwa ketika level support dapat di breakout, maka besar kemungkinan harga akan mencari level baru ataupun level harga yang sebelumnya sudah pernah dicapai. Fungsi level support. Jika kita pahami secara mendalam, maka ada dua fungsi utama dari level support, yaitu sebagai titik beli terendah. Titik support sering dianggap sebagai titik pembelian terbaik, karena seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa ada kecenderungan ketika harga mencapai level support, maka besar kemungkinan harga akan memantul. Yang kedua, sebagai titik jual apabila terjadi breakout. Fungsi lain dari support adalah sebagai titik jual yang baik. Namun hal ini dapat dilakukan hanya ketika candlestick dapat melakukan breakout. Kemudian kita akan membahas mengenai resisten. Apa itu resisten? Resisten adalah kebalikan dari support, di mana jika support kita analogikan sebagai lantai, maka resisten adalah plafon atau atap. Di mana pada saat mencapai level ini, biasanya harga akan mengalami gejolak terlebih dahulu, sebelum berlanjut naik atau kembali ke area support. Namun sama seperti support tadi, bahwa ketika level resisten dapat di breakout, maka harga akan berlanjut naik atau mencari level di atasnya. Dan sama seperti support, level resisten ini juga memiliki dua fungsi, yaitu sebagai titik jual tertinggi. Apabila titik resisten tidak dapat di breakout, maka harga akan cenderung turun kembali ke bawah. Namun, jika kita dapat melakukan identifikasi dengan baik, maka kita akan mendapatkan titik tertinggi untuk melakukan penjualan atau profit taking. Yang kedua, sebagai titik beli alternatif ketika mampu di breakout. Banyak orang akan menunggu untuk melakukan pembelian ketika candlestick harga dapat melakukan breakout pada level resisten. Namun, sebelum itu, pastikan terlebih dahulu bahwa candlestick dapat melakukan breakout secara valid. Jangan sampai nantinya kita terjebak dalam false breakout yang nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi kita. Ada beberapa ciri-ciri dari false breakout yang harus kita kenali. Namun kami akan membuatkan video khusus yang akan membahas mengenai false breakout ini. Selain support dan resisten, maka kita harus tahu juga yang namanya support become resistant atau yang biasa disingkat dengan SBR, dan resisten become support atau yang biasa disingkat dengan RBS. Mari kita bahas satu persatu. Support become resistant atau dengan kata lain di mana titik support akan menjadi resisten yang baru, di mana ketika candlestick berhasil melakukan penembusan harga, maka biasanya candlestick harga akan melakukan retest atau koreksi kembali ke level support yang baru saja di breakout. Maka itulah titik support become resistant ini tadi. Namun dengan catatan bahwa setelah harga mencapai titik ini, maka harga akan melanjutkan penurunannya. Berikut adalah contoh level support become resistant. Pada titik inilah biasanya kita dapat melakukan penjualan yang cukup aman, karena secara umum pada level ini akan dianggap telah terjadi trend bearish yang cukup kuat. Hampir sama seperti level SBR tadi, maka level resisten become support adalah level support yang baru setelah candlestick harga berhasil melakukan breakout pada resisten. Di mana setelah candlestick harga tadi dapat menembus level resisten, maka umumnya candlestick harga akan retest kembali ke level ini. Level inilah yang dapat kita anggap sebagai level yang bagus untuk membeli. Berikut adalah contoh level resisten become support. Nah, salah satu yang cukup sering menjadi masalah dalam kegiatan trading kita adalah bagaimana cara menentukan level support dan resisten yang benar. Penentuan level support dan resisten memang akan sangat objektif, di mana hal itu akan sangat bergantung pada time frame yang digunakan dan metode area yang akan digunakan. Apakah kita menggunakan garis atau bisa juga dengan menggunakan rectangle ataupun segi empat? Untuk menentukan titik support dan resisten,
maka kita bebas memilih time frame mana saja yang akan kita gunakan. Namun, umumnya, semakin besar time frame yang akan kita gunakan, maka akan semakin akurat data yang akan kita dapatkan. Untuk menarik garis atau menggambar area yang menjadi support dan resisten, maka kita dapat mencari di mana area yang paling sering mengalami pullback. Jika ketika mencapai level tersebut candlestick cenderung akan turun, maka itu adalah level resisten. Dan jika pada saat candlestick harga mencapai area tersebut, harga cenderung kembali naik, maka itu adalah level support. Untuk lebih jelasnya, maka kita dapat melihat contoh gambar berikut ini. Berikut adalah trik bagi kita yang masih bingung apakah akan menarik garis dari body candlestick atau dari equal candlestick. Maka kita dapat mengubah tampilan chart kita dengan menggunakan line. Itu akan lebih memudahkan kita dalam menarik garis support dan resisten. Sebagai tambahan, konsep dari kita mengetahui cara menarik garis support dan resisten adalah supaya minimal kita memahami level-level kunci dari pola market berdasarkan histori. Karena pada instrumen tertentu, biasanya level-level ini memiliki peranan dan kebiasaan yang hampir dipastikan akan selalu sama. Demikian pembahasan kita mengenai support dan resisten ini. Semoga berguna dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Salam trader misterius.